Selamat datang kembali semuanya. Satelit semu ketinggian tinggi beroperasi di wilayah di mana penerbangan terus-menerus menjadi mungkin tanpa memasuki ruang orbit dan tanpa menghadapi sistem cuaca yang mengganggu pesawat konvensional. Para insinyur mengklasifikasikan pesawat ini berdasarkan kemampuan daya tahannya yang ekstrem, yang mendukung misi komunikasi, pengamatan, dan penelitian di seluruh wilayah yang luas. Ketinggiannya menawarkan sudut pandang yang jelas dan jalur sinyal yang berkelanjutan, yang menyediakan cakupan stabil untuk pengguna jarak jauh atau tim ilmiah. Memahami lingkungan fisik di ketinggian ini itu penting, karena kepadatan udara, perubahan suhu, dan intensitas matahari memengaruhi setiap bagian pesawat. Perkenalan ini menggambarkan satelit pseudo ketinggian tinggi sebagai platform yang kuat, yang dibuat untuk mengatasi tantangan terkait keberadaan udara dalam waktu lama. Kegunaannya semakin besar seiring meningkatnya permintaan untuk pemantauan yang konsisten dan jalur komunikasi yang andal di daerah dengan infrastruktur darat yang minim. Struktur sayap menentukan batas praktis ketahanan pseudo-satelit di ketinggian. Karena udara yang tipis butuh area yang besar untuk tetap bisa terbang, insinyur membuat spar komposit yang ringan. Spar ini kuat menahan gaya bengkok di bentangan lebar, tapi tetap ringan. Spar ini juga tetap stabil meski ada perubahan suhu yang besar, seperti saat siang dan malam. Permukaan aerodinamis yang mulus mengurangi hambatan dan membantu aliran udara jadi efisien. Ini penting banget di ketinggian segini. Panel surya yang terpasang di sayap menangkap sinar matahari di ketinggian dengan hamburan yang sedikit. Rongga di dalam sayap menyimpan kabel dan sambungan kendali yang harus tetap stabil agar kendali tetap akurat. Kombinasi kekuatan struktur, efisiensi angkat, dan pembangkit listrik terpadu ini mendukung operasi yang stabil selama misi yang panjang. Sistem pendorongnya pakai motor listrik yang dipasangkan dengan baling-baling besar supaya bisa menghasilkan dorongan yang efisien di udara tipis. Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Golden, Colorado, meneliti cara mengatur daya agar performanya tetap stabil meskipun ketersediaan matahari berubah setiap hari. Komponen motornya pakai jalur konduktif yang mengalirkan panas ke udara sekitar. Ini menjaga efisiensi selama beroperasi dalam waktu lama. Bilah baling-baling menciptakan daya dorong dengan menyapu volume udara yang besar dengan putaran yang terkontrol. Ini sangat cocok untuk atmosfer yang tipis. Elemen propulsi ini menangani fase pendakian dan tugas menjaga posisi yang mempertahankan keselarasan misi. Sistem pengaturan energi menyeimbangkan keluaran listrik dengan permintaan untuk memastikan fungsionalitas berkelanjutan saat kondisi berubah. Jangan lupa berlangganan ya. Sistem penyimpanan energi menjaga pesawat tetap beroperasi di malam hari saat tidak ada sinar matahari dalam waktu lama. Modul baterai berbasis litium diletakkan di dekat bagian tengah pesawat. Ini menjaga keseimbangan dan mengurangi gangguan aerodinamis. Para insinyur menggunakan kompartemen berinsulasi untuk melindungi baterai dari suhu dingin ekstrem. Jika tidak, suhu dingin bisa mengurangi output atau merusak kimia di dalamnya. Panas dari siklus pengisian dan pengosongan mengalir melalui lapisan konduktif ke permukaan luar. Di sana, aliran udara menghilangkan kelebihan energi. Sirkuit pemantau mengamati pergerakan arus dan menyesuaikan perilaku pengisian daya untuk menjaga keandalan jangka panjang. Ketika penyimpanan energi beroperasi dengan benar, pesawat akan terus bergerak, mengendalikan permukaannya, dan sistem muatan sampai matahari terbit mengisi ulang cadangan energinya. Pengumpulan energi matahari menentukan seberapa efektif produksi energi di siang hari. Ini karena sinar matahari tiba dengan sedikit sekali saringan atmosfer di ketinggian ini. Para insinyur menyebarkan sel fotovoltaik di seluruh sayap untuk menangkap sudut sinar matahari yang luas sepanjang hari. Hasil listrik mengalir ke unit pengkondisi yang menstabilkan arus untuk pendorong, elektronik sistem, dan pengisian ulang baterai. Panas dari penyerapan matahari menyebar melalui panel struktural sebelum menghilang ke atmosfer yang tipis. Proses ini harus tetap bisa diprediksi karena penyebaran panas yang tidak rata memengaruhi sifat material dan kekakuan sayap.
Sel surya yang ringan dan sangat efisien menyediakan energi siang hari yang berkelanjutan sehingga memungkinkan misi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur dukungan darat. Permukaan kendali menjaga kestabilan di udara tipis, di mana perilaku aerodinamis berubah cepat seiring ketinggian. Aileron, elevator, dan kemudi menyesuaikan pola aliran udara yang memengaruhi anggulan, gulingan, dan belokan. Lembaga Fraunhofer untuk Sistem Energi Angin di Bremerhaven, Jerman, mempelajari karakteristik aliran udara di ketinggian untuk mendukung kendali yang lebih kuat. Para insinyur menggabungkan penyesuaian mekanis dengan variasi dorongan halus untuk mencapai kendali orientasi yang tepat. Sensor tekanan yang dipasang di sepanjang sayap mendeteksi perubahan aliran udara. Lalu data ini dikirim ke komputer di pesawat. Komputer itu akan menghitung perbaikan yang tepat. Kestabilan ini jadi penting banget karena untuk menyampaikan pesan penelitian udara atau tugas pengamatan, semua buah pesawat yang gerakannya bisa ditebak. Kondisi termal berubah drastis antara siang dan malam, yang memengaruhi kinerja material dan perilaku elektronik. Insinyur memasang lapisan insulasi yang memperlambat hilangnya panas selama periode dingin, sekaligus mencegah penumpukan berlebihan selama paparan sinar matahari yang berkepanjangan. Komponen konduktif di dalam badan pesawat memindahkan panas dari instrumen sensitif dan menyebarkannya ke permukaan radiatif. Memprediksi pola termal ini memastikan bahwa elemen struktural mempertahankan bentuk yang konsisten dan bahwa elektronik beroperasi dalam batas suhu yang aman. Manajemen termal yang andal mendukung ketahanan dengan mencegah akumulasi tekanan yang memperpendek masa pakai atau mengganggu tujuan misi. Kestabilan muatan menentukan keberhasilan misi. Karena sensor, perangkat komunikasi, atau instrumen penelitian harus menjaga orientasi yang konsisten. Universitas Southampton di Inggris meneliti duduk stabil ril ringan yang melindungi muatan dari getaran dan distorsi termal. Para insinyur menempatkan muatan di dekat pusat massa untuk menghindari ketidakseimbangan aerodinamis. Jalur daya dan data melewati saluran berpelindung yang mengurangi hambatan listrik dan membatasi penumpukan panas. Pengoperasian muatan yang stabil memastikan pencitraan yang akurat, kinerja relay komunikasi yang kuat, dan pengukuran ilmiah yang andal selama misi yang panjang. Akurasi navigasi itu penting banget buat kelancaran misi kita. Soalnya arah angin di ketinggian bisa berubah-ubah dengan cepat. Penerima satelit ini bekerja sama dengan alat pengukur gerak yang terus-menerus kasih informasi posisi. Pelindung khusus menjaga alat navigasi dari dingin yang ekstrem. Kalau enggak dilindungi, nanti kerjanya jadi enggak maksimal. Institut Sains India di Bengaluru, Karnataka, lagi meneliti pola angin di lapisan stratosfer buat bikin sistem navigasi yang lebih canggih. Data dari sensor mengalir ke komputer pesawat yang kemudian menyesuaikan daya dorong atau permukaan kendali untuk menjaga posisi di atas wilayah yang ditentukan. Navigasi yang andal memungkinkan jalur komunikasi yang stabil dan jangkauan data yang konsisten selama penerbangan jarak jauh. Ketahanan struktur itu penting banget untuk keberhasilan misi jangka panjang. Soalnya, pesawat pseudosatelit di ketinggian sering banget kena tekanan aerodinamis dan panas yang terus-menerus. Nah, para insinyur pakai sambungan yang direkatkan di bagian-bagian struktur biar bebannya terbagi rata tanpa bikin pesawat jadi berat. Fitur pengatur getaran juga bantu mengurangi kelelahan pada bahan komposit. Politeknik Universitas Milan menganalisis penumpukan tekanan selama misi panjang untuk bantu pilih bahan yang paling pas. Struktur yang kuat menjaga bentuk sayap dan menjaga sambungan antar bagian tetap aman. Ini mencegah perubahan bentuk saat suhu dan tekanan berubah-ubah. Struktur yang kuat memastikan pesawat berfungsi dengan baik dan memperpanjang masa pakainya. Integrasi kelistrikan mengatur hubungan antara masukan tenaga surya, cadangan baterai, kebutuhan propulsi, dan konsumsi muatan. Sistem manajemen daya mengatur aliran arus untuk melindungi komponen dari beban berlebih atau variasi tegangan. Jalur kabel menggunakan bahan resistansi rendah untuk menjaga efisiensi dan fleksibilitas di bawah perubahan suhu.
Sirkuit pengaman memantau perilaku kelistrikan dan mencegah kondisi yang dapat merusak instrumen. Universitas Tokyo mengevaluasi bahan konduktif yang mendukung transfer energi yang andal dan tahan lama. Perilaku atmosfer memengaruhi kinerja aerodinamis dan penggunaan energi di setiap siklus penerbangan. Perbedaan suhu menyebabkan variasi kepadatan yang mengubah efisiensi daya angkat dan dorong. Para insinyur merancang algoritma kontrol yang menafsirkan pembacaan sensor dan menyesuaikan orientasi atau daya dorong untuk mengatasi perubahan ini. Transisi cahaya matahari pagi dan sore memengaruhi pengumpulan energi surya yang memengaruhi keputusan tentang naik atau turun. Memahami pola-pola ini mendukung penggunaan energi yang efisien dan menjaga kestabilan posisi. Faktor atmosfer ini membentuk bagaimana pesawat mempertahankan profil misinya dalam jangka waktu yang lama. Perencanaan operasional menentukan kapan dan bagaimana satelit semu ketinggian tinggi dikerahkan untuk efektivitas maksimum. Para insinyur menganalisis penggunaan energi sebelumnya, perilaku angin, dan kebutuhan misi untuk menetapkan jalur penerbangan yang menjaga cadangan baterai dan mempertahankan tautan komunikasi. Koordinasi antara sistem di pesawat dan pengawasan darat membantu menyesuaikan keputusan selama kondisi yang tidak terduga. Perencanaan misi membuat kita bisa terus memantau area penelitian, daerah pengamatan, atau jaringan komunikasi. Perencanaan yang bagus membuat semuanya lebih bisa diandalkan dan memastikan pesawat-pesawat ini memberikan layanan yang mantap selama beroperasi dalam waktu lama. Pesawat pseudo-satelit ketinggian tinggi menawarkan jangkauan udara yang berkelanjutan. Ini tanpa biaya atau kerumitan sistem orbit. Kemampuan mereka untuk tetap berada di atas cuaca sambil memberikan kinerja yang konsisten mendukung misi komunikasi, pengamatan, dan ilmiah. Daya tahan bergantung pada integrasi yang cermat antara struktur aerodinamis, efisiensi propulsi, kontrol termal, presisi navigasi, daya tahan struktural, dan koordinasi kelistrikan. Interaksi ini menciptakan platform yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang yang andal di wilayah yang luas. Prinsip-prinsip tekniknya menyoroti mengapa satelit semu ketinggian tinggi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk operasi udara modern. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon suka dan berlangganan.